Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada video kali ini kita akan coba membahas terkait dengan pengertian populasi. Apa itu pengertian populasi? Simak penjelasannya setelah ini. Pada bab 3, baik di dalam skripsi, tesis, disertasi, ada bab metodologi penelitian. Ini di dalam bab metodologi penelitian itu ada populasi, kemudian nanti juga ada sampel. Populasi itu ada beberapa pengertian populasi yang disampaikan oleh beberapa ahli. Di antaranya yang pertama adalah Sugiono. Beliau mengatakan yang disebut dengan populasi itu adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu untuk kemudian dijadikan penelitian. Jadi menurut Sugiono itu yang disebut dengan populasi adalah keseluruhan wilayah yang menjadi objek penelitian. Baik itu objeknya, baik itu subjeknya, dan di dalam wilayah generasi itu tidak memandang terkait dengan terkait dengan jenis kelamin dari subjek itu tersebut, baik perempuan, laki-laki, maka semuanya akan dipandang sebagai populasi. Kalau seorang peneliti ingin meneliti terkait dengan katakanlah judulnya pengaruh motivasi kerja guru terhadap kualitas kerja guru di SMA 1 Sangatta Utara. Maka seluruh guru yang ada di SMA 1 Sangatta Utara itu menjadi populasinya. Jadi seluruh yang terlibat di situ tenaga gurunya itu menjadi generalisasi atau wilayah yang akan diteliti. Karena itu menurut Sugiono bahwa terlepas dari apapun kualitasnya, kemudian karakteristik tertentu, semua yang terlibat dalam aktivitas pengajaran yang disebut dengan guru, maka semuanya menjadi bagian dari populasi tersebut. Tinggal nanti kan akan diambil sampelnya berapa. Nanti pembahasan sampel akan kita bahas pada video-video berikutnya. Itu pengertian populasi yang pertama menurut Sugiono. Kemudian pengertian populasi yang kedua itu menurut Ismianto mengatakan bahwa yang disebut dengan populasi itu adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang bisa berupa orang, kemudian juga dia bisa berupa benda atau sesuatu yang di dalamnya bisa diperoleh atau bisa memberikan informasi atau data penelitian. Jadi menurut Ismianto itu bahwa yang disebut dengan populasi itu seluruh objek yang akan diteliti. Baik itu berupa bendanya, baik itu berupa orangnya, baik itu berupa informasi-informasi yang kemudian bisa dijadikan sebagai sumber data, maka seluruhnya itu termasuk bagian dari populasi. Objek itu terkait dengan orang, misalnya tenaga pendidiknya, tenaga kependidikannya, siswa, orang tua yang terlibat dalam proses pembelajaran itu semua bagian dari populasi. Kemudian benda juga itu bisa dikatakan gorekan sebagai populasi menurut Ismianto, misalnya keadaan gedungnya, sarana prasarana, taman dan lain sebagainya yang semuanya punya andil besar terhadap aktivitas atau kegiatan di suatu tempat, maka itu juga menjadi bagian terpenting dari populasi. Atau mungkin menurut Ismianto itu terkait dengan sesuatu informasi yang bisa dijadikan sebagai sumber data untuk menggali penelitian itu. Maka itu juga bisa dikatakan sebagai populasi.
Jadi prinsipnya menurut Ismianto itu adalah populasi itu adalah keseluruhan objek yang terlibat di dalam proses penelitian itu. Kemudian pengertian populasi yang ketiga itu menurut Nur Salam mengatakan bahwa yang disebut dengan populasi itu adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Maka di sini spesifiknya kepada variabel. Kalau variabelnya adalah dua, misalnya variabel tadi saya contohkan, variabel pertamanya adalah motivasi kerja guru, kemudian variabel yang kedua adalah terkait dengan prestasi kerja. Maka seluruh komponen, seluruh objek yang terlibat dalam motivasi kerja itulah yang disebut termasuk bagian dari populasi. Kemudian seluruh orang atau sesuatu yang terlibat dalam prestasi kerja itulah yang disebut dengan populasi. Maka setiap yang terlibat dalam variabel itu dikatakan sebagai populasi menurut Nur Salam. Kemudian yang keempat, pengertian dari populasi itu menurut Husaini Usman, beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan populasi itu adalah nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Husaini lebih spesifik yang disebut dengan populasi itu adalah hasil dari perhitungan. Artinya populasi itu adalah gambaran dari data yang akan kita gali. Dan itu nanti akan dilakukan penghitungan dengan berbagai macam rumus dan menghasilkan sebuah data yang bisa kemudian menggambarkan terkait dengan kesimpulan dari variabel-variabel itu. Maka itulah yang disebut dengan populasi menurut Husaini Usman. Kemudian pengertian populasi yang terakhir itu menurut Netra, beliau mengatakan bahwa disebut dengan populasi itu adalah seluruh individu yang menjadi wilayah penelitian akan dikenai generalisasi. Di sini lebih spesifik, dia tidak menyebutkan objek, tidak menyebutkan orang, tidak menyebutkan benda, tapi individu. Stressingnya ada yang disebut dengan populasi itu orang, berarti individu. Individu dengan berbagai macam karakteristiknya, dari macam suku, budaya, agama. Ketika dia terlibat dalam satu komunitas kegiatan yang kemudian menjadi objek penelitian, maka dialah yang disebut kemudian populasi. Di Netra ini mengabaikan terkait dengan pendapatnya si Ismayanto tadi bahwa disebut populasi itu adalah benda. Benda menurut dia bukan bagian dari populasi. Jadi Netra lebih menspesifikkan yang disebut dengan populasi itu adalah individu yang terlibat di wilayah penelitian yang nantinya akan menjadi bagian dalam melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian. Nah, ini beberapa pengertian populasi yang disampaikan oleh beberapa ahli. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.